Yap, Technokers, di tangan saya sudah menggenggam Lenovo 5P1 Turbo, di mana memiliki bodi yang terbilang gemuk dengan ketebalan 9,9 mm, berbeda dari kebanyakan smartphone lainnya yang mengutamakan ketipisan. Mungkin ini disebabkan oleh baterai yang berkapasitas besar, yakni 5000 mAh, dengan dimensi yang dimilikinya ialah 152,9 kali 75,6 kali 9,9 mm dan berbobot 189 gram. Namun meski gemuk, feel saat menggenggam sangatlah mantap. Terlebih desain yang diusung cukup premium, dan juga handset ini menuai desain semi unibody, di mana bagian belakang atasnya dapat dibuka untuk menyematkan SIM 1 atau SIM 2 dan juga slot kartu microSD. Menyoal ke sisi frame, bagian bawah dari 5P1 Turbo ini menyediakan dua grill speaker yang diantaranya terdapat port micro USB 2. Lalu di sisi kanan disediakan tombol lock atau power dan juga volume up and down. Sisi kiri terdapat volume untuk mengaktifkan mode battery saving, dan bagian atasnya disediakan slot jack audio 3,5 mm dan juga lubang kecil untuk mikrofon. Beralih ke bagian muka, tersedia berbagai sensor seperti lampu LED notifikasi, kemudian sensor proximity, kamera depan 5MP dan juga earpiece. Di bagian bawah layar terdapat soft button, yakni untuk tombol back dan juga tombol reset, serta tombol fisik di tengah, yakni tombol home yang juga berfungsi untuk sensor sidik jari. Di bagian belakang hanya tersedia kamera utama yang berukuran 13MP dan juga dual LED flash. Saya akan membuka bagian atas. Ya, bagian atas terlihat cukup berbeda dibanding smartphone lainnya, dimana yang sudah disebutkan tadi berfungsi untuk meletakkan SIM 1 dan juga SIM 2 serta slot untuk kartu microSD yang dapat diekspansi hingga 128 GB. Berbicara layar yang digunakannya memiliki bentang 5,5 inch dan beresolusi 1080p atau Full HD. Lenovo 5P1 Turbo sendiri mengusung layar berjenis IPS, di mana menampilkan banyak perbedaan ketika dipandang mata secara normal dan menawarkan hasil gambar yang sangat bagus, hampir menyerupai warna aslinya. Cocok untuk Anda yang gemar berfoto ria, kemudian gemar untuk bermain games. Lapisan atasnya pun sudah dibekali oleh Corning Gorilla Glass 3. Oke, saat ini beralih ke antarmuka. Lenovo 5P1 Turbo ini menyediakan dua launcher. Anda tinggal memilih mana yang cocok dan sesuai untuk penggunaan Anda. Pertama ada launcher bawaan Lenovo yakni Vibe UI, dan juga launcher yang dibekali oleh Google yakni stok Android. Ketika menggunakan launcher Vibe UI, maka home screen hanya disediakan satu lapis dan tidak ada app drawer, sehingga semua aplikasi akan tertampil pada home screen. Sedangkan jika menggunakan stok Android, maka akan ada dua lapis, di mana ada app drawer yang berfungsi untuk menu utama, sehingga menjadikan salah satu 5P1 Turbo ini salah satu smartphone unik, sebab pengguna dibebaskan untuk memilih mana launcher yang ingin dioperasikannya.
Home screen juga disokong dengan beragam widget. Caranya sama dengan merubah launcher. Anda hanya perlu menekan di area kosong pada area home screen, dan akan ada tampilan seperti wallpaper, widgets, preference, dan juga setting. Anda bisa memilih widgets mana yang Anda suka, lalu ditempelkan ke area home screen. Lalu, berbicara area notifikasi, seperti biasa, jika mengusap layar dari atas ke bawah, maka seperti pada gawai umumnya, di area ini akan diperlihatkan segala macam notifikasi yang masuk. Jika melakukan hal yang sama sekali lagi, maka Anda akan ditampilkan beragam toggle seperti akses Wi-Fi, GPS, auto rotation, screenshot, secure zone, dan juga lain sebagainya. Pada Lenovo 5 Turbo, beragam fitur gesture juga disediakan di sini. Di antaranya ada Quick Snap, Knock to Light, Micro Screen, Smart Scene, White Touch, dan juga Flip to Sleep. Quick Snap berfungsi ketika layar sedang tidak aktif dan Anda menekan tombol volume up atau down sebanyak 2 kali, maka foto secara otomatis akan terambil. Kemudian ada Knock to Light. Knock to Light ini berfungsi sama seperti double tap to wake pada umumnya. Jadi ketika layar sedang tidak aktif dan Anda mengetuk 2 kali, maka area lock screen akan dimunculkan. Kemudian ada micro screen. Micro screen berfungsi untuk maksud kami sama seperti dengan fitur one-handed operation pada umumnya. Kemudian ada White Touch. White Touch ini berfungsi untuk menampilkan shortcut aplikasi yang Anda bisa atur sendiri. Contohnya seperti ini, terdapat kalkulator, ada kamera, kemudian ada gesture set, switcher, lock screen, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada fitur Flip to Sleep. Fitur ini berfungsi ketika Anda membalikkan smartphone seperti ini, maka smartphone secara otomatis akan mati. Kini beralih ke fitur lainnya. Lenovo 5 Turbo membekali jack charging on the go pada paket penjualan seperti ini. Ini difungsikan untuk menjadi charging on the go seperti yang sudah dibahas. Saya akan mencontohkannya. Setelah jack charging on the go ini telah terpasang, masukkan kabel USB dan maka V1 Turbo bisa membantu smartphone lainnya untuk melakukan pengisian ulang. Selain menjadi charging on the go, handset ini juga bisa menggunakan mouse. Menarik bukan? Berbeda dari handset lainnya. Saya akan mencontohkannya menggunakan mouse dari Logitech yang konvensional. Nah, Anda dapat melihatnya. Ini menggunakan mouse ini, maka akan ada tampilan pointer untuk dapat mengakses smartphone. Nah, saya akan mencontohkannya. Misalkan membuka aplikasi setting, lalu Anda ingin mengatur koneksi Wi-Fi.
Kemudian Anda ingin kembali, maka hanya perlu klik kanan pada mouse, dan itu berfungsi untuk menjadi tombol back. Kemudian scroll juga berfungsi membantu kita, benar-benar membantu kita, maksud kami, untuk ketika Anda merasa bosan dalam menggenggam handset. Terlebih handset ini cukup gemuk dan kurang nyaman digunakan dengan menggunakan satu tangan. Ya, sayangnya handset ini cukup memakan RAM. Memang V1 Turbo tersemat RAM 3GB. Namun yang bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi dan game kurang lebih hanyalah 1,5GB. Sebab Vibe UI pada perangkat satu ini mampu menghabiskan kapasitas RAM hingga 50%, dan hal ini tentunya membuat Vibe 1 Turbo tergolong boros. Seperti yang dibahas pada desain dan bodi sebelumnya, Vibe 1 Turbo ini telah disokong dengan fitur pemindai sidik jari. Pemindai sidik jarinya sangat cepat. Kurang dari 2 detik, layar sudah aktif. Dan yang lebih menariknya lagi adalah, tanpa perlu mengaktifkan terlebih dahulu, ketika handset ini dalam kondisi layar tidak aktif, Anda hanya perlu menempelkan jari Anda di tombol home, dan layar langsung terbuka, berbeda dengan smartphone pada umumnya. Kekurangannya ialah handset ini hanya menyediakan dua sidik jari, dan Anda tidak bisa menambahkannya lagi sebab keduanya sudah terpakai. Menyoal lebih dalam soal kamera, handset ini memang dibanderol cukup tinggi, yakni Rp3.999.000. Tentunya dengan harga tersebut, Anda pasti ingin sekali menggunakan fitur kamera di dalamnya. Sayangnya, Lenovo Vibe 1 Turbo cukup pelit akan fitur. Handset hanya menyediakan 3 fitur standar, yakni normal, panorama, dan juga effects. Efek di sini menampilkan beragam pilihan filter warna untuk diambil. Sisanya sudah tidak ada lagi. Lalu bagian pengaturan standar hanya menyediakan aspek rasio 16:9, kemudian 4:3, dan juga 1:1. Foto resolusinya juga hanya menyediakan 2 opsi, yakni maksimum dan juga normal. Ada photo quality, snap mode, white balance yang dapat diatur, dan menyediakan instant descent, daylight, fluorescent, dan juga cloudy. Kemudian Anda juga bisa mengatur ISO, di mana mulai dari 100 hingga 1600. Lalu ada metering method, triaxial leveling untuk mencegah Anda memoto dengan sudut yang miring, dan juga white lines. Fitur standar lainnya adalah volume button settings yang difungsikan untuk sound, zoom, dan juga capture. Lalu ada location info, ada strobe, storage location, dan juga reset. Beralih ke kamera depan. Kamera depan di sini pun tidak memiliki fitur apapun. Hanya memiliki pengaturan standar seperti V-Light, aspek rasio, snap mode, dan juga photo mirror. Fitur Beautify pun yang biasanya sudah tertanam pada smartphone tidak ada pada handset dari Lenovo Vibe 1 Turbo ini. Sehingga kami simpulkan bahwa fitur kamera pada Lenovo Vibe 1 Turbo tergolong pelit.